Assalamualaikum teman-teman pecinta digital marketing dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya Kina di channel @kinaofficial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang digital marketing channel supaya penghasilan teman-teman di dunia digital semakin melejit. Apakah kalian siap? Yuk simak video ini. Sebelum kita membahas tentang digital marketing channel, apa itu digital marketing, kemudian manfaatnya, kemudian apa jenis-jenis dari digital marketing channel, kita harus mengetahui dulu apa itu digital marketing. Memang pada video-video sebelumnya saya udah pernah menjelaskan tentang pengertian digital marketing. Nah, digital marketing channel adalah suatu penghubung bagi produsen untuk memperoleh pelanggan dalam jumlah yang banyak untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Nah, sistem pemasaran ini dilakukan secara online, tidak bisa dilakukan secara konvensional atau offline. Karena apa? Karena peluangnya yang dilakukan secara online ini sangat besar dan hanya membutuhkan modal yang kecil. Nah, namun apa aja sih manfaat dari digital marketing channel? Nah, teman-teman harus tahu juga manfaat dari digital marketing channel ini apa. Jadi, saya akan jelaskan apa itu manfaat dari digital marketing channel. Yang pertama, teman-teman bisa mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibanding dari iklan biasanya. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya kita menjalankan sebuah bisnis, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu punya biaya atau anggaran, dan yang kedua punya keberanian. Hal tersebut merupakan sikap yang paling dasar yang harus kita milikin kalau kita mau jadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Tentunya kita juga ingin modal sedikit tapi untungnya besar, bener ya? Gak usah muna ya, gak usah munafik. Karena apa? Karena itu memang salah satu sistem dari ekonomi. Bahwasanya apa? Modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Nah, ini sangat berlaku dalam yang namanya pemasaran digital marketing channel. Nah, jadi dengan modal sedikit kamu bisa dapatkan yang namanya penghasilan yang besar. Salah satu aspek yang perlu kita masukkan dalam rencana bisnis yaitu kita harus melakukan yang namanya strategi pemasaran produk. Karena pemasaran produk ini adalah jantung dari usaha kita. Ketika kita stop untuk melakukan pemasaran, maka usaha kita akan mati atau stagnan di situ-situ aja. Apalagi sekarang udah ada yang namanya perkembangan zaman. Sekarang udah zaman era digital. Kalau kita masih menggunakan pemasaran produk secara konvensional, itu akan ketinggalan jauh dan kita akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sedangkan pada zaman ini itu sangat mudah. Untuk menekan laju pengeluaran, maka kita bisa menggunakan yang namanya strategi digital marketing channel. Nah, untuk memperkenalkan produk kita sekaligus untuk meningkatkan jangkauan pelanggan supaya pelanggan bisa kenal dengan produk kita apa sih sebenarnya, manfaat produk kita tuh apa, kelebihannya apa. Nah, inilah salah satu peluang untuk usaha kita di era digital. Nah, dengan strategi pemasaran tersebut, kita tidak perlu mengeluarkan atau menyiapkan untuk biaya pemasaran itu modal yang besar. Kita hanya perlu menyiapkan yang namanya gadget dan juga koneksi internet atau jaringan internet untuk memperkenalkan produk kita ke para pengguna internet. Mudah dan simpel ya teman-teman. Sehingga kita juga tidak memerlukan biaya tambahan untuk membuat poster contohnya, atau brosur, atau media pemasaran konvensional lainnya. Kalau kita lakukan yang namanya pemasaran secara offline, pastinya kita harus menyiapkan yang namanya spanduk, baleho, atau brosur, kita sebar kemana-mana. Otomatis biayanya itu punya anggaran yang besar. Atau kita bisa melakukan pemasaran secara sendiri. Nah, untuk mengunggahnya ke akun media sosial kita masing-masing atau mengunggah ke akun media sosial bisnis kita. Nah, itu lebih efektif dibanding kita melakukan pemasaran secara offline, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari digital marketing channel adalah untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Jadi jangkauan pelanggan kita itu nggak sempit, nggak cuman di wilayah kita aja. Nah, manfaat lain dari digital marketing channel ini yaitu bisa memperluas jangkauan
pelanggan kita dengan adanya sistem pemasaran secara online. Seluruh pengguna internet itu di berbagai belahan dunia bisa mengakses iklan kita, iklan yang kita unggah di media sosial kita. Kemudian kita juga bisa memperoleh pelanggan dengan cepat dalam jumlah yang banyak hanya dengan hitungan detik. Kenapa nggak mungkin teman-teman? Ketika kita share postingan kita atau brosur kita di media sosial, kita menggunakan yang namanya teknik ilmu digital marketing. Seluruh orang yang ada di belahan dunia itu melihat poster kita dan mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Contoh di bagian web kita sampaikan tentang penjelasan manfaat-manfaat produk kita. Mereka tertarik, yang melihat itu tidak hanya satu pasang mata atau hanya beberapa pasang mata, tapi banyak ribuan mata yang melihat dari postingan yang kita upload. Otomatis konsumen kita itu bakal banyak, teman-teman. Nah, karena sistem kerja dari digital marketing ini sangat cepat, sehingga kita mampu untuk memberikan kemudahan bagi produsen dalam melakukan yang namanya pemasaran produk. Tidak hanya itu, sebuah perusahaan atau pelaku bisnis online itu memanfaatkan yang namanya digital marketing untuk media promosi. Tidak perlu mengeluarkan yang namanya biaya gaji marketing atau untuk pekerja-pekerja yang bertugas di bidang bagian pemasaran. Otomatis dia dapat menghemat yang namanya budget atau biaya pemasaran. Akan tetapi kita juga menggunakan yang namanya jasa layanan digital marketing atau bekerja sama dengan influencer dalam melakukan pemasaran produk. Nah, maka kita juga tetap mengeluarin biaya tersebut. Nah, tapi nggak sebesar biaya untuk yang namanya pemasaran konvensional. Namun, biaya tersebut itu memiliki nominal yang lebih kecil dibanding pemasaran secara konvensional. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan lebih untung ketika melakukan yang namanya pemasaran digital marketing. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu efektif untuk meningkatkan ekstensi brand. Tanpa kita sadarin, ketika kita melakukan yang namanya digital marketing, brand kita semakin naik, brand kita semakin dikenal. Dengan adanya kecepatan promosi produk yang dilakukan, maka hal ini memberikan peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan brand-brand produk kita. Selain itu, semakin banyak pengguna internet yang melihat produk ad kita dipromosikan, nah maka produk kita juga bisa dikenal banyak orang. Dengan begitu, kita juga memiliki kesempatan untuk menarik minat pelanggan untuk menggunakan produk kita. Jadi peluangnya sangat besar, teman-teman. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu sistem pemasaran yang sangat mudah. Kenapa sih dibilang mudah? Nah, karena seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwasanya salah satu manfaat dari digital marketing channel adalah kemudahan dan kecepatan pemasaran produk yang kita lakukan. Biasanya pelaku usaha akan membuat konten berupa deskripsi produk seperti penjelasan singkat atau pembuatan artikel. Dari situlah terdapat video promosi juga yang akan kita upload pada salah satu platform yang kita gunakan, seperti contohnya media sosial, website, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu memudahkan pengelolaan pemasaran. Manfaat dari digital marketing ini yaitu adanya data terkait dengan jumlah produk yang kita jual, banyak konsumen yang berlangganan. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat data dari konsumen kita sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita bisa memfollow up mereka lagi untuk menggunakan produk kita kembali. Atau hal lain yang terkait dengan promosi dan penjualan produk-produk usaha kita. Itu dapat mempersingkat waktu evaluasi kerja. Jadi nggak perlu waktu lama untuk mengevaluasi bahwasanya nih konsumen kita kenapa sih nggak mau beli yang ini, kenapa dia lebih milih yang ini. Nah, itu semua datanya udah konkret ketika kita melakukan yang namanya digital marketing. Dengan adanya evaluasi yang cepat, maka pengelolaan pemasaran pun dapat diartikan berada dalam kondisi yang cepat dan mudah.
Oleh karena itu, digital marketing channel menjadi strategi pemasaran yang direkomendasikan bagi pelaku usaha, terutama kamu sebagai generasi penerus bangsa. Nah, tentunya dengan adanya kebiasaan menggunakan gadget dan berselancar di dunia internet, strategi pemasaran ini dapat memudahkan kita untuk menguasai yang namanya dunia digital. Baik ketika kamu berperan sebagai pelaku usaha atau berperan sebagai penyedia layanan jasa digital marketing dengan bermodal yang namanya gadget dan koneksi internet. Manfaat dari digital marketing channel selanjutnya yaitu memberikan layanan tanpa batas. Salah satu manfaat lain dari digital marketing channel adalah memberikan layanan promosi produk tanpa batas. Kamu bisa memperoleh suatu produk usaha setiap jam, bahkan berlaku hingga kapanpun. Ketika kita belum menghapus konten promosi yang kita buat, bahkan pengelola pemasaran hanya dilakukan pada saat awal akan mengunggah konten promosi dan pengontrolannya selama produk berlangsung. Itu enaknya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu penghasilan yang lebih tinggi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang ada pada zaman ini, strategi pemasaran ini menjadi alternatif baru bagi pelaku usaha untuk memperoleh penghasilan yang tinggi. Karena produsen dapat memasarkan produk usahanya ke masyarakat luas di belahan dunia tanpa batas ruang dan waktu. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses informasi terkait tentang produk-produk yang kita upload dimanapun dan kapanpun. Itu dia manfaat dari digital marketing channel, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke yang namanya jenis-jenis dari channel digital marketing. Ini adalah suatu jenis rekomendasi channel digital marketing yang harus teman-teman lakukan dan terapkan, karena ada banyak ya jenis-jenis digital marketing channel, tapi saya merekomendasikan 5 jenis yang teman-teman memang harus lakukan dan harus milikin dalam bisnis teman-teman. Boleh saya share ya teman-teman, ini saya akan bahas dalam video ini 5 channel tersebut. Contohnya yaitu yang pertama, email marketing. Terlepas dari prediksi kematiannya di dunia marketing, email masih ada dan memberikan return on investment atau ROI yang bagus kepada marketer. Dalam survei terbaru yaitu yang dilakukan oleh Demand Metric, kemarin ya di video sebelumnya saya udah pernah jelasin juga survei dari Demand Metric dan Data dan Marketing Association atau DMA. Nah, disimpulkan bahwa email marketing memiliki ROI yang mengesankan sebesar 122%. Angka tersebut 4 kali lebih tinggi daripada channel marketing lainnya. Channel tersebut termasuk paid search, direct mail, dan juga sosial media. Selain menghasilkan ROI yang tinggi dengan email marketing, kita juga tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk menjalankan yang namanya campaign email, karena email marketing cukup terjangkau dibanding dengan channel marketing lainnya. Mungkin di video sebelumnya saya udah jelaskan email marketing ini jenisnya seperti apa, tapi sedikit saya akan jelaskan kembali kepada teman-teman bahwasanya contoh ada email masuk ke yang namanya email kita, email pribadi kita. Itu ada email masuk kita contoh sebagai calon konsumen. Nah, itu nanti ada email-email masuk, pemberitahuan, itulah contoh email marketing. Bagi teman-teman yang saat ini ingin memulai yang namanya menggunakan email marketing sebagai channel digital marketing, mentargetkan untuk menyediakan berbagai kemudahan pengguna tools. Nah, tools yang ada di dalam email marketing yang kita gunakan. Nah, mulai dari fitur dari email marketing, email automation, kemudian form and take dan sebagainya yang akan membantu kegiatan digital marketing teman-teman supaya proses atau digital marketing teman-teman itu bisa menghasilkan hasil yang sempurna. Karena kalau misalkan konsumen atau calon konsumen kita buka email marketing kita tapi tampilannya mungkin semberaut atau sulit untuk diakses, nah itu yang membuat kesulitan calon konsumen kita untuk mengakses sehingga hasilnya kurang sempurna.
Itu dia salah satu jenis dari channel marketing yang pertama. Channel marketing yang kedua yaitu social media marketing. Nah, selain dari email marketing, selanjutnya ada yang namanya social media marketing. Nah, social media marketing ini yaitu menjadi channel digital marketing yang digemari oleh banyak orang. Menurut Social Media Examiner Report, 90% marketer memastikan bahwa media sosial penting untuk bisnis mereka dan 89% marketing menunjukkan bahwa media sosial telah meningkatkan ekspos untuk perusahaan mereka. Dalam hal ini, sosial media marketing merupakan urutan terpenting kedua untuk kegiatan marketing suatu bisnis. Berikut ini ada alasannya kenapa sosial media marketing adalah suatu hal yang paling penting dalam yang namanya sebuah bisnis. Yang pertama, itu bisa meningkatkan yang namanya exposure dan traffic. Traffic ini sangat penting teman-teman, karena kalau nggak ada traffic, orang ibaratkan nggak ada yang datang ke toko kita. Nah, kemudian yang kedua, social media marketing dapat mengembangkan yang namanya loyal customer. Jadi kesetiaan konsumen-konsumen kita itu bisa diciptakan dari social media marketing. Jadi langganan kita continue beli, dia bakal dapat yang namanya contoh penjual yang memang setia dengan dia setia dengan penjual tersebut untuk membeli produknya. Itu yang kita dapatkan dan kita bisa kembangkan di dalam social media marketing. Kemudian meningkatkan search ranking dan juga generate leads atau pengunjung yang terus meningkat. Kemudian dapat juga yang selanjutnya itu adalah meningkatkan penjualan. Nah, itu ada salah satu dari kenapa social media marketing adalah urutan nomor 2 paling penting dalam kegiatan yang namanya pemasaran digital. Nah, kemudian jenis marketing channel yang ketiga yaitu search engine optimization. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya dalam video-video saya selanjutnya, tapi saya kemarin masih bahas secara sekilas juga. Nah, kita telah membangun yang namanya sebuah website dengan desain yang mengagumkan, dan kita juga telah membuat yang namanya paid service untuk semua layanan yang kita tawarkan. Menurut teman-teman, pengunjung kita itu akan datang atau enggak kalau kita menyediakan yang namanya halaman service dan juga desain web yang menarik? Coba teman-teman pikirin, pasti bakal datang, benar ya? Nah, tentu tidak semudah itu, tapi karena ada banyak sekali di web tersebut itu yang namanya, karena di web itu masih banyak yang namanya tampilan atau copywriting yang harus kita kelola dengan baik. Nah, bagaimana web kita itu bisa tampil di peringkat teratas ketika calon pelanggan kita menelusuri yang namanya kata kunci yang relevan dengan bisnis kita. Nah, disinilah search engine optimization atau SEO memainkan peran yang sangat penting. SEO ini tidak hanya membantu untuk meningkatkan traffic web kita, tapi juga membantu untuk membangun kepercayaan calon pelanggan kita atau trust atau belief supaya mereka percaya. Intinya kalau orang mau beli produk kita itu karena mereka percaya dengan yang namanya kata kunci yang kita berikan atau dengan copywriting yang kita berikan. Jika web kita mendapatkan peringkat tertinggi dalam hasil pencarian Google contohnya, saat calon konsumen kita itu mencari kata kunci yang terkait dengan produk-produk layanan kita, nah hal tersebut itu yang meninggalkan kesan bahwa kita adalah perusahaan yang punya reputasi yang baik. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman, contoh misalkan teman-teman jual produk mukena. Nah, jadi ada calon konsumen teman-teman cari produk mukena terbaik. Ternyata muncul produk teman-teman. Pasti reputasi usaha kita itu baik di mata calon konsumen kita, benar ya? Itulah salah satu penerapan dari SEO, teman-teman. Nah, jadi SEO ini adalah suatu keharusan untuk setiap startup atau bisnis pemula di bidang online, pastikan untuk mengikuti yang namanya praktik SEO yang paling baik di web kita. Untuk meningkatkan SEO di web kita perlu memantaunya secara konsisten. Untuk ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya SEMrush
atau Ubersuggest, dan ada lagi tools-tools lainnya. Nah, yang keempat, digital marketing yang keempat yaitu content marketing. Content marketing ini telah menjadi salah satu keharusan untuk bisnis kita. Nah, baik kita bekerja di domain B2B atau B2C, nah berdasarkan data dari Marketing Institute, 90% organisasi B2C itu sangat berkomitmen terhadap konten marketingnya. Dan 88% marketer B2B setuju bahwa konten marketing adalah bagian penting dari program marketing. Nah, mengapa konten marketing sangat efektif? Karena yang pertama itu bisa meningkatkan visibilitas brand kita, kemudian dapat membangun hubungan yang langgeng dengan pelanggan. Nah, selanjutnya juga bisa meningkatkan brand awareness dan brand recognition bagi konsumen kita. Dan yang terakhir itu bisa membangun kredibilitas. Nah, sebagai tambahan, konten marketing mendukung upaya SEO dan SEO yang nantinya konten tersebut akan dibagikan ke berbagai channel marketing seperti contohnya blog atau web, email, dan media sosial lainnya. Nah, itulah salah satu keuntungan kita menerapkan yang namanya konten marketing. Nah, konten marketing itu bisa teman-teman pelajarin itu di copywriting. Nah, itu nanti saya akan bahas mungkin di video lainnya ya. Yang kelima yaitu adalah digital marketing channel tentang retargeting ads. Kenapa kita membangun sebuah bisnis dengan suatu ide bisnis? Contoh kita membangun ide bisnis A gitu. Kenapa kita yakin ide bisnis A ini bagus? Ya karena kita tahu ide bisnis A ini manfaatnya adalah ini dan ini memang bagus dan bisa diterapkan di seluruh dunia dan lain sebagainya. Nah, tapi kan calon pelanggan kita nih belum paham tentang apa itu bisnis kita, apa manfaat dari bisnis kita. Nah, jadi retargeting ads ini yaitu supaya calon konsumen kita itu bisa mengunjungi web kita dan dia bisa membaca penjelasan tentang produk yang kita upload atau yang kita jual, sehingga mereka punya dorongan untuk yang namanya mempercayai atau trust dengan yang namanya produk kita. Nah, sehingga kita bisa memperoleh pelanggan yang benar-benar pelanggan atau langganan di dalam dunia digital marketing. Karena contoh mereka memasukkan kata kunci, tiba-tiba muncul di web kita dan penjelasan yang sangat detail sehingga mereka bisa paham. Intinya ketika orang mau order produk kita karena mereka paham apa manfaatnya, apa gunanya, dan kenapa mereka harus order itu. Nah, disitulah maka dari itu kepercayaan mereka terbangun untuk yang namanya membeli sebuah produk kita. Nah, itulah jenis-jenis dari channel digital marketing. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Di video-video selanjutnya saya akan bahas lebih dalam lagi tentang yang namanya digital marketing. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe video ini supaya notifikasi selanjutnya bisa muncul di beranda kamu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. See you, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.